Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang kembali di channel Misteri Tejo. Channel yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah nyata paling menyeramkan dan penuh misteri dari seluruh penjuru Indonesia. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah kisah nyata yang sudah lama menghantui warga Bandung dan sekitarnya. Kisah horor Jalan Babakan Siliwangi dan misteri tragedi-tragedi kecelakaan yang terjadi di sana. Jalan yang terlihat biasa saat siang hari ini ternyata menyimpan sejuta kisah kelam di balik sunyinya malam. Dari mulai penampakan anak kecil membawa boneka, suara tangisan tanpa wujud, hingga tragedi demi tragedi kecelakaan misterius yang terus berulang di titik yang sama. Semua menjadi potongan teka-teki dari dunia yang tidak kasat mata. Cerita ini berangkat dari fakta-fakta nyata yang didapat dari berbagai kesaksian korban selamat, warga sekitar, dokumentasi kejadian, hingga ritual-ritual gaib yang pernah dilakukan untuk menenangkan arwah-arwah yang terjebak. Ada boneka merah yang selalu muncul di lokasi kecelakaan. Ada suara yang hanya terdengar saat tengah malam. Dan ada satu pertanyaan besar. Apakah benar Jalan Babakan Siliwangi adalah pintu menuju dunia arwah yang belum selesai urusannya? Jadi pastikan kalian tonton cerita ini sampai selesai. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat yang sudah klik like dan subscribe channel Misteri Tejo, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilunaskan segala hutangnya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan ini. Tapi ingat, jangan dengarkan sendirian, terutama jika kalian berada di dalam kendaraan atau dekat jendela. Karena mungkin ada yang mendengarkan juga dari sisi lain. Sore itu, langit Bandung berubah menjadi jingga keemasan. Matahari perlahan-lahan tenggelam di balik pepohonan besar yang menjulang di sekitar Babakan Siliwangi. Suara kendaraan mulai menipis digantikan oleh desir angin yang meniup dedaunan kering. Seorang pengendara ojek online bernama Dani memarkirkan motornya di tepi hutan kota, tepat di dekat jembatan kecil yang melintas di atas aliran air keruh yang membelah taman. Dani, seorang pria berusia 32 tahun, biasa mangkal di daerah Dago. Namun sore itu pesanan aplikasi membawanya mengantar seorang mahasiswa ke area Sabuga. Setelah menurunkan penumpang, Dani berniat istirahat sejenak di pinggir jalan sambil menunggu order selanjutnya. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Hawa di sekitar tempat itu mendadak berubah drastis. Udara dingin yang biasanya menyegarkan terasa seperti menyusup langsung ke dalam tulang. Dan entah kenapa bulu kuduk Dani berdiri tanpa sebab. Ia menatap sekitar. Jalan sepi, lampu jalan mulai menyala. Hanya ada beberapa pengendara melintas dan 1-2 orang yang berjalan kaki melintasi area hutan kota. Tapi satu hal yang membuat Dani bergeming adalah sebatang pohon besar di seberang jalan. Di sana tergantung sebuah benda. Dari kejauhan benda itu seperti boneka. Ya, boneka berwarna oranye pudar, dengan satu tangan tergantung dan kepala yang sedikit miring. Dani mengernyit. "Ah, palingan boneka mainan anak-anak," gumamnya. Tapi rasa penasaran tidak juga hilang. Ia menyalakan motornya, perlahan melintasi jalan kecil mendekati pohon itu. Saat jaraknya tinggal 5 meter, tubuhnya mendadak merinding. Bukan karena bonekanya, tapi karena dia melihat ada bayangan kecil di bawah pohon. Seperti sosok anak kecil yang sedang duduk membelakanginya. Dani langsung rem mendadak. Bayangan itu tak bergerak, tapi jelas sekali terlihat. Tubuh kecil, rambut sebahu, duduk diam dengan kepala menunduk. Dani mengucek matanya, dan dalam sekejap bayangan itu menghilang. Boneka yang tadi tergantung pun sudah tidak ada. Dani langsung membalikkan motor dan melaju sekencangnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di base camp ojek, wajah Dani pucat pasi. Ia hanya duduk diam tanpa suara. Temannya yang lain menyapanya, tapi Dani tak menjawab. Ia hanya bergumam lirih. Di pohon itu
ada anak kecil. Kejadian yang dialami Dani bukan satu-satunya. Banyak warga Bandung, khususnya mereka yang sering melintasi Jalan Babakan Siliwangi pada malam hari, punya pengalaman yang sama. Melihat boneka tergantung di pohon, mendengar suara anak kecil tertawa, atau tiba-tiba melihat penampakan anak perempuan yang duduk sendirian di pinggir jalan. Beberapa percaya itu adalah penampakan dari arwah seorang anak kecil yang meninggal puluhan tahun lalu dalam tragedi kecelakaan mengenaskan. Namanya Uci. Cerita tentang Uci sudah beredar sejak tahun 1980-an. Saat itu, hutan kota Babakan Siliwangi belum sepopuler sekarang. Jalan masih sempit tanpa penerangan yang layak. Banyak keluarga yang piknik di area itu, terutama pada hari libur. Salah satunya adalah keluarga kecil yang berasal dari luar kota, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun. Namanya Uci. Mereka datang pada sore hari membawa bekal makanan dan boneka kesayangan Uci yang selalu ia bawa kemana-mana. Boneka beruang oranye, hadiah dari neneknya saat ulang tahun. Uci sangat menyayangi boneka itu, bahkan tidak mau tidur tanpanya. Menurut cerita warga setempat, tragedi bermula ketika keluarga itu hendak pulang dan menyeberangi jalan kecil di depan hutan kota. Jalan yang saat itu cukup gelap, minim rambu, dan tikungannya tajam. Sebuah mobil melaju dari arah Dago dengan kecepatan tinggi. Pengemudi tidak melihat adanya orang menyeberang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Tubuh Uci terpental hingga belasan meter, tepat ke bawah pohon besar di tepi jalan. Saat warga datang menolong, kondisi keluarga itu mengenaskan. Ayahnya luka berat, ibunya pingsan, dan Uci tergeletak tak sadarkan diri. Tapi yang membuat banyak orang tak habis pikir adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Uci sebelum ia meregang nyawa di pelukan ibunya. Ia berkata pelan, "Boneka Uci, mana?" Beberapa warga mencoba mencari boneka itu, namun tidak pernah ditemukan. Bahkan saat proses evakuasi dan pembersihan lokasi, boneka oranye milik Uci tidak ada jejaknya. Sejak saat itu, cerita tentang boneka yang hilang dan arwah anak kecil yang gentayangan mulai beredar. Banyak yang mengaku melihat boneka tergantung di pohon tempat Uci ditemukan. Dan lebih dari itu, sebagian merasa boneka itu kadang berpindah-pindah sendiri. Lalu, beberapa tahun kemudian, terjadi lagi kecelakaan serupa di lokasi yang hampir sama. Seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang, tepat di tikungan hutan kota. Lagi-lagi malam hari, lagi-lagi tanpa penerangan yang cukup. Dan lagi-lagi korban mengaku melihat anak kecil berdiri di tengah jalan sebelum kecelakaan terjadi. Cerita ini pun terus berkembang. Tidak hanya warga sipil atau pengendara umum, bahkan beberapa petugas dinas kebersihan dan satpam yang menjaga area Sabuga dan Babakan Siliwangi pada malam hari mengaku mendengar suara anak kecil menangis di sekitar pepohonan. Suara itu muncul secara acak, tanpa sumber yang jelas. Salah satu saksi yang pernah diwawancarai oleh jurnalis lokal mengatakan, "Waktu itu jam 2 pagi saya lagi jaga. Tiba-tiba saya dengar suara langkah kecil. Saya kira maling. Tapi pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa. Pas balik badan saya lihat ada boneka tergantung di pohon, padahal sebelumnya nggak ada." Cerita-cerita seperti itu terus muncul hingga kini. Jalan Babakan Siliwangi dengan segala keindahan alam dan hutan kotanya juga menjadi tempat yang menyimpan misteri kelam. Seperti ada yang belum selesai, seperti ada yang masih menunggu bonekanya kembali. Apakah arwah Uci masih mencari bonekanya, atau ada kisah lain yang belum terungkap? Sahabat misteri, inilah permulaan dari kisah panjang dan penuh teka-teki. Kisah nyata yang menyimpan sisi gelap di balik hijaunya hutan kota Babakan Siliwangi. Sebuah kisah yang tidak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menyisakan tanya di dalam hati. Apa sebenarnya yang terjadi di jalan itu? Dan mengapa hingga kini masih ada yang mengalami kejadian aneh di lokasi yang sama? Cerita baru saja dimulai. Dan bayangan itu belum pergi. Hujan rintik mulai turun saat malam menyelimuti kota Bandung. Jalan Babakan Siliwangi perlahan menjadi lengang. Penerangan jalan yang sudah redup semakin tenggelam dalam kabut tipis yang turun bersama udara dingin khas dataran tinggi. Udara basah mengeluarkan aroma tanah dan dedaunan basah.
lalu lintas sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Malam itu, sebuah mobil sedan berwarna silver keluaran tahun 2000-an melaju dari arah Dago menuju Simpang Siliwangi. Di dalamnya, duduk seorang pria muda bernama Aldi, 27 tahun, ditemani oleh tunangannya, Rika. Mereka baru saja pulang dari acara ulang tahun keponakan Rika di daerah Setiabudi. Karena mengejar waktu untuk sampai ke rumah sebelum pukul 10 malam, Aldi sedikit menambah kecepatan mobilnya. "Udah, pelan aja ucap Rika. Hujannya makin lebat, jalannya juga licin. Aldi tersenyum tipis. "Iya kok, cuman sebentar lagi juga sampai. Lagian ini jalan udah biasa aku lewatin." Namun ketika memasuki area hutan kota Babakan Siliwangi, suasana mobil berubah. Udara di dalam terasa dingin meski AC sudah lama dimatikan. Kaca depan mulai berkabut, membuat pandangan sedikit terganggu. Aldi mengusap kaca dengan tangan kirinya, sambil tetap memegang setir. Rika tiba-tiba menoleh ke arah jendela. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang berdiri di pinggir jalan. Seorang anak kecil berdiri diam di bawah pohon, mengenakan gaun putih yang sudah lusuh dan kotor. Rambutnya sebahu, kepala sedikit tertunduk. Itu siapa?" bisik Rika. Aldi menoleh sekilas lalu membelalakan matanya. "Gila, anak kecil malam-malam gini?" Tanpa sempat berpikir panjang, Aldi menginjak rem. Tapi entah kenapa mobil tidak berhenti. Ban tergelincir di atas aspal licin. Mobil justru melaju ke arah anak itu. Aldi membelokkan setir ke kanan dan mobil menabrak trotoar lalu terguling 2 kali sebelum berhenti dengan posisi miring di bahu jalan. Semua terjadi begitu cepat. Rika menjerit lalu pingsan. Aldi keluar dari mobil sambil terpincang. Darah menetes dari pelipisnya. Ia melihat ke arah tempat anak kecil tadi berdiri. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya pohon besar yang menjulang diam. Namun ketika ia menatap ke bawah pohon itu, tampak sebuah boneka. Warna oranye, dengan satu mata terlepas dan tangan tergantung seperti habis dicabut paksa. Boneka itu basah kuyup, tapi tetap duduk manis di atas akar pohon. Aldi mendekat, gemetar, tapi saat ingin menyentuh boneka itu, suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Aldi berbalik cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Kecelakaan Aldi dan Rika sempat menjadi perbincangan di kalangan pengendara lokal. Polisi mencatat insiden itu terjadi tanpa ada tanda pengereman. Padahal Aldi bersumpah ia sudah menginjak rem sekuat tenaga. Tidak ditemukan kerusakan pada sistem rem mobil. Saksi mata yang tinggal tak jauh dari lokasi mengatakan bahwa sekitar 5 menit sebelum kecelakaan, mereka mendengar suara anak kecil menangis dari arah hutan kota. Kayak suara cewek kecil. "Tapi pas saya nyari, nggak ada siapa-siapa," ujar saksi dalam laporan harian lokal. Yang lebih mengejutkan, saat mobil derek datang keesokan harinya untuk menarik kendaraan yang terguling, salah satu petugas menemukan boneka basah berwarna oranye tergeletak di dekat pohon. Boneka itu diambil, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diletakkan di mobil derek. Namun ketika tiba di kantor polisi sektor Coblong, boneka itu tidak ada. Semua saksi termasuk Aldi dan petugas derek bersumpah melihat boneka itu dimasukkan. Tapi boneka itu hilang begitu saja. Mundur ke tahun 1998, tragedi serupa pernah terjadi di lokasi yang nyaris sama. Seorang mahasiswa dari luar daerah bernama Tony tewas akibat menabrak pohon besar di malam hari setelah mengaku menghindari anak kecil yang berdiri di tengah jalan. Dalam pengakuan terakhirnya sebelum meninggal, Tony sempat mengatakan kepada temannya, "Gua lihat cewek kecil berdiri di tengah jalan, gak sempat ngerem. Gua banting setir." Teman-teman Tony yang saat itu bersama di mobil mengalami luka ringan. Namun hanya Tony yang meninggal akibat benturan keras di kepala. Dan kisah anak kecil itu kembali terdengar. Seakan-akan setiap kecelakaan yang terjadi di Baksil, selalu ada anak kecil yang muncul entah dari mana. Bukan hanya kecelakaan kendaraan, bahkan pejalan kaki pun menjadi korban. Tahun 2005, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Ibu Rini sedang pulang dari pengajian malam. Ia memutuskan mengambil jalan pintas melewati trotoar hutan kota yang sunyi. Ketika melintasi pohon besar yang sama,
ia melihat sosok gadis kecil duduk di bangku kayu. Gadis itu menatapnya tanpa berkedip dan memegang sebuah boneka oranye. Ibu Rini sempat mendekat, mengira anak itu tersesat. Namun ketika berjarak 2 meter, gadis itu perlahan menghilang di depan matanya. Ibu Rini pingsan di tempat dan ditemukan oleh warga keesokan harinya, tergeletak dengan napas masih ada namun sangat lemah. Ia dirawat 3 hari di rumah sakit. Saat sadar, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, dia masih cari bonekanya. Sejak itu, Jalan Babakan Siliwangi dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan dan lokasi angker di Bandung. Cerita tentang gadis kecil dan boneka misterius menyebar luas. Bahkan beberapa pengemudi taksi dan ojek online memilih tidak melintas di jalur itu setelah pukul 10 malam. Namun, meski kejadian demi kejadian terjadi, tidak ada penjelasan logis yang mampu mengurai semua misteri. Jalan Baksil memang memiliki beberapa tikungan tajam, penerangan yang tidak merata, dan licin saat hujan. Tapi kenapa selalu sosok anak kecil yang muncul? Kenapa boneka oranye itu seakan berpindah tempat? Dan yang paling menyeramkan adalah cerita ini tidak berhenti pada masa lalu. Dalam waktu 10 tahun terakhir, tercatat lebih dari 7 kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur itu, dengan sebagian besar korban mengaku melihat atau mendengar anak kecil beberapa saat sebelum insiden. Apakah ini hanya halusinasi? Atau memang ada sosok yang belum tenang, menunggu sesuatu yang belum dikembalikan? Sahabat misteri, malam di Babakan Siliwangi tidak pernah benar-benar sepi. Hutan kota yang indah di siang hari berubah menjadi lorong bisu yang menyimpan kenangan kelam. Jika suatu saat kamu melewati jalan itu sendirian di malam hari dan melihat bayangan kecil berdiri di bawah pohon, jangan berhenti, jangan dekati, dan jangan pernah menanyakan di mana bonekanya. Karena bisa jadi kamu akan menjadi orang selanjutnya yang dibisiki kalimat terakhir gadis kecil itu, boneka Uci mana? Pagi itu kabut masih menyelimuti area hutan kota Babakan Siliwangi. Udara dingin merayap pelan ke sela-sela dedaunan yang basah karena hujan semalam. Di jalan yang melintasi kawasan itu, tampak petugas dari Dinas Kebersihan Kota tengah menyapu trotoar dan mengumpulkan sampah yang terbawa angin malam. Salah satu dari mereka, pria paruh baya bernama Pak Karta, tiba-tiba berhenti di depan pohon besar di tikungan Baksil. Ia terdiam. Pandangannya tertuju pada akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Di sana tergeletak sesuatu, boneka. Warna oranyenya kusam, hampir kecoklatan karena lumpur. Satu matanya copot, benangnya terurai. Pak Karta mengernyit, lalu memungutnya dengan tongkat penjepit sampah. Mainan siapa ini ya? Gumamnya. Tapi saat ia hendak memasukkan boneka itu ke kantong sampah besar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi seperti disentak dari dalam. Perasaan mual mendadak muncul. Pak Karta buru-buru meletakkan boneka itu di atas bangku taman. Dalam hati ia merasa tak enak. Beberapa menit kemudian, saat ia melanjutkan menyapu di bagian lain trotoar, seorang wanita tua yang kebetulan sedang jalan pagi berhenti di dekat bangku tempat boneka itu ditaruh. Perempuan itu, yang kemudian diketahui bernama Bulela, menatap boneka itu lama. Bibirnya gemetar, dan air matanya menetes. Tanpa sadar, ia duduk di bangku itu dan memeluk boneka tersebut. Seorang pengendara sepeda sempat menghampiri, karena melihat Bulela seperti orang linglung. Namun saat didekati, Bulela hanya menggumam satu kalimat berkali-kali. Maafkan nenek, Uci. Nenek cuma sebentar ke toilet, nenek enggak ninggalin kamu. Setelah ditenangkan, Bulela dibawa ke rumahnya oleh warga sekitar. Di sana ia bercerita bahwa ia adalah nenek dari Uci, gadis kecil yang menjadi korban tabrakan di Baksil puluhan tahun lalu. Ia mengatakan bahwa sejak kejadian itu, ia merasa hidupnya hampa. Bahkan boneka milik Uci yang katanya selalu ia jaga baik-baik, hilang entah kemana saat proses pemakaman cucunya. Ia menyalahkan dirinya sendiri hingga kini. Saya sempat pulang ke rumah ambil jaket. Uci main di trotoar sama bonekanya. Waktu saya balik, sudah ramai orang, Uci sudah tak bernyawa, dan bonekanya nggak pernah ditemukan. Cerita itu semakin memperkuat rumor bahwa arwah Uci belum tenang.
karena kehilangannya yang mendalam terhadap boneka kesayangan itu. Warga yang mendengar kesaksian Bu Lela mulai mengaitkan semua kecelakaan yang terjadi dengan peristiwa hilangnya boneka tersebut. Banyak yang percaya bahwa selama boneka itu belum dikembalikan ke makam Uci, gangguan akan terus terjadi di sekitar jalan Babakan Siliwangi. Namun yang membuat misteri ini makin mengerikan adalah kenyataan bahwa boneka itu selalu kembali. Beberapa kali petugas membersihkan lokasi dan menemukan boneka itu di tempat berbeda. Ada yang menemukannya di atas bangku, di tengah jalan, bahkan pernah tergantung di tiang lampu yang sudah tidak menyala. Anehnya, setiap kali boneka itu diambil, ia akan kembali muncul dalam beberapa hari kemudian di titik yang berbeda, tapi selalu di dalam radius hutan kota. Tahun 2012, seorang jurnalis lokal bernama Rangga mencoba menyelidiki kisah ini. Ia membuat laporan investigasi tentang kecelakaan-kecelakaan di Jalan Baksil dan mencatat beberapa pernyataan dari polisi lalu lintas yang pernah bertugas di kawasan tersebut. Salah satu polisi yang enggan disebut namanya mengatakan, secara statistik, jalan itu memang punya tikungan tajam dan rawan licin. Tapi banyak kecelakaan aneh yang nggak bisa dijelaskan. Rata-rata pengemudi bilang mereka menghindari anak kecil, tapi di TKP nggak pernah ditemukan siapa-siapa. Bahkan beberapa kecelakaan terjadi di jalan lurus. Rangga kemudian mencoba merekam malam-malam sepi di sekitar pohon besar tempat Uci ditemukan. Ia memasang kamera inframerah di antara semak-semak dan meninggalkannya semalam penuh. Pagi harinya, ia memeriksa hasil rekaman. Selama 3 jam pertama, tak ada yang aneh. Hanya kucing liar dan angin yang membuat daun bergoyang. Tapi di pukul 12.13 dini hari, muncul siluet samar. Sosok kecil, seperti anak perempuan, berdiri di tengah jalan. Ia tidak bergerak. Lalu selama hampir 15 menit, sosok itu berdiri diam, lalu perlahan menghilang. Namun ada satu adegan yang membuat darah Rangga berdesir. Kamera menunjukkan bahwa di tanah, di dekat siluet anak kecil itu, mendadak muncul boneka oranye. Muncul begitu saja. Tidak ada yang melempar, tidak ada tangan yang meletakkan. Seolah-olah boneka itu keluar dari bayangan. Rangga langsung menggandakan footage itu dan mengirim ke beberapa koleganya. Tapi anehnya, ketika ia kembali ke lokasi untuk mengambil kamera dan memeriksa tempat yang sama, boneka itu tidak ada. Cerita tentang boneka Uci semakin lama menjadi semacam legenda urban. Namun di balik kisah horor itu ada juga tragedi nyata yang terus berulang. Tahun 2019, 2 mahasiswi dari Universitas Swasta di Bandung mengalami kecelakaan di malam hari saat melintas di Baksil. Kendaraan mereka menghantam pohon, dan seorang mahasiswi, Wina, tewas di tempat. Saksi mata mengatakan bahwa sebelum menabrak, motor mereka terlihat seperti oleng menghindari sesuatu. Ketika teman korban yang selamat, Sinta, ditanyai polisi, ia menjawab dengan suara gemetar, "Kami lihat anak kecil berdiri di tengah jalan, mukanya nggak kelihatan." Yang mengagetkan, saat proses evakuasi jenazah, petugas medis menemukan benda yang tercepit di bawah tubuh korban. Sebuah boneka oranye dengan lengan robek. Tidak ada satupun yang tahu dari mana datangnya boneka itu. Malam demi malam, kejadian demi kejadian, kisah boneka dan arwah gadis kecil di Baksil terus menghantui warga Bandung. Entah sugesti, atau memang ada kebenaran gaib di balik tragedi itu. Tapi satu hal yang pasti, di balik pepohonan yang rindang dan jembatan kayu yang menawan, ada luka lama yang belum sembuh. Ada kisah cinta seorang anak kecil kepada bonekanya yang belum selesai. Dan mungkin hanya dengan dikembalikannya boneka itu ke tempat yang seharusnya, semua ini bisa berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Jam menunjukkan pukul 00.41. Langit malam di atas Bandung tampak kelabu diselimuti awan tebal. Kilatan petir sesekali menyambar, menyoroti jalan Babakan Siliwangi yang sunyi. Lampu jalan bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di atas aspal basah. Tikungan tajam di dekat hutan kota itu benar-benar kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara. Hanya gemerisik dedaunan dan sesekali suara burung malam yang terdengar lirih.
Namun di dalam kesunyian itu bunyi knalpot meraung dari kejauhan. Sebuah motor ninja berwarna hijau melaju kencang dari arah Dago, mengarah ke tikungan maut yang dikenal warga sekitar sebagai belokan setan. Dua orang pemuda berada di atasnya, Reza dan Yugo, mahasiswa tingkat akhir yang baru saja pulang dari nongkrong di salah satu kafe di Jalan Cihampelas. "Hei, pelan-pelan Za, ini udah deket belokan Baksil," seru Yugo memukul bahu temannya dari belakang. "Tenang bro, gua udah biasa lewat sini, gak bakal apa-apa," jawab Reza sambil tertawa kecil. Namun saat mereka mulai memasuki tikungan, hawa dingin menerpa seperti kabut yang menyusup ke tulang. Pemandangan mendadak berubah aneh. Lampu jalan di tikungan itu mati total. Hanya sorot lampu motor yang menembus gelap. Di tengah tikungan berdiri sesosok kecil, mengenakan gaun putih lusuh, rambut menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam. Tubuhnya seperti membelakangi arah datangnya motor. Reza terkejut, spontan membanting stang ke kanan. Motor oleng menabrak pembatas jalan dan terlempar ke semak-semak. Darah berceceran di aspal. Reza tewas seketika dengan luka parah di kepala akibat menghantam tiang besi pembatas. Yugo selamat, tapi kaki kirinya patah dan kepalanya mengalami gegar otak ringan. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang kebetulan melintas beberapa menit kemudian. Namun cerita mengerikan justru datang dari warga bernama Pak Wahyu, pria 50-an yang pertama kali menemukan korban. Ia mengatakan bahwa saat berjalan ke arah suara benturan keras, ia sempat melihat seorang anak kecil berdiri di atas trotoar, hanya beberapa meter dari tubuh Reza. "Saya kira itu anak orang. Saya samperin, tapi begitu saya deket, hilang. Kayak bayangan yang larut sama angin. Dan waktu saya lihat mayatnya, tangannya masih mencengkeram sesuatu. Saya buka, boneka. Lagi-lagi, boneka oranye itu muncul. Petugas evakuasi yang datang 1 jam kemudian membenarkan bahwa benda yang ada di tangan korban adalah boneka anak-anak. Tapi setelah dibawa ke pos polisi untuk pencatatan barang bukti, boneka itu hilang. Lagi. Tragedi ini masuk pemberitaan lokal. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk menambah penerangan jalan di tikungan tersebut dan memperbaiki marka jalan. Namun yang menjadi pusat perhatian bukan hanya soal teknis. Warga mulai bersuara lantang soal kutukan tikungan sunyi. Seorang tukang parkir di sekitar Simpang Siliwangi, Pak Badrun, mengatakan bahwa dari tahun 2001 hingga 2021, setidaknya ada 12 kejadian kecelakaan di titik yang sama. Dan anehnya, 9 diantaranya selalu bilang lihat anak kecil. Padahal itu jalan gak ada rumah warga di pinggir. Hutan semua. Kalaupun ada anak nyasar, ya mana mungkin dia muncul di jam 2, 3 pagi? Katanya dengan raut wajah serius. Bukan hanya warga biasa. Beberapa sopir taksi bahkan terang-terangan menolak mengambil rute yang melintasi Babakan Siliwangi setelah pukul 11 malam. Seorang pengemudi taksi online bernama Kang Deden pernah mengalami kejadian yang sulit ia lupakan. "Saya nganter penumpang dari Dago ke Simpang Siliwangi, lewat tikungan itu. Penumpang saya duduk di belakang. Tapi waktu saya lihat dari spion, dia nggak ada. Padahal sebelumnya dia sempat ngobrol. Saya panik, saya berhenti. Tiba-tiba, ada anak kecil lari dari semak-semak dan hilang ke balik pohon." Setelah kejadian itu, Deden sempat sakit selama seminggu. Demam tinggi mengigau soal boneka oranye dan anak kecil berdarah. Ia bersumpah tidak pernah lagi melewati jalur itu malam hari. Penelusuran warga terhadap asal-usul tikungan maut itu pun semakin intens. Beberapa tokoh masyarakat dan orang pintar mencoba menelusuri energi gaib yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Salah satu paranormal dari daerah Lembang yang dikenal sebagai Mang Dalem menggelar ritual kecil di tikungan tersebut bersama beberapa asisten. Hasilnya, mereka mengaku melihat penampakan arwah anak kecil yang duduk sambil memeluk boneka di bawah pohon besar dekat tikungan. Sosok itu tidak bicara, hanya menangis sambil memeluk erat bonekanya. Menurut Mang Dalem, arwah anak itu tidak jahat. Ia hanya merasa ditinggalkan. Ruhnya belum tenang, dia terjebak antara rindu dan dendam. Bonekanya seperti pengikat antara dunia ini dan dunia sana, ujar Mang Dalem usai ritual.
Namun ketika mereka hendak mengubur boneka replika yang mereka bawa ke tempat itu, salah satu asistennya mendadak kesurupan. Dengan suara anak kecil ia berteriak, "Bukan itu bukan bonekaku. Uci mau yang dulu, yang punya satu mata dan tangan copot." Setelah diruqyah, asisten itu kembali sadar, tapi matanya membengkak dan ia mengalami trauma ringan selama berhari-hari. Sejak kejadian malam berdarah itu, banyak warga menyebut tikungan tersebut sebagai belokan berdarah. Tak sedikit yang percaya bahwa selama boneka asli milik Uci belum ditemukan dan dikembalikan, korban akan terus berjatuhan. Ironisnya, boneka itu selalu muncul, tapi tidak bisa disimpan. Ia muncul untuk menunjukkan eksistensi, lalu menghilang dengan sendirinya. Seolah-olah menyampaikan pesan bahwa ini bukan sekadar mainan, tapi jiwa yang belum berpulang. Dan yang lebih mengerikan, seminggu setelah kejadian Reza, muncul coretan di dinding dekat tikungan. "Uci masih di sini. Jangan lupakan aku. Boneka Uci belum pulang." Tidak ada yang tahu siapa yang menulis. Tapi cat itu bertahan lama, meski sudah dicat ulang beberapa kali. Coretan itu selalu muncul kembali, selalu dengan warna yang sama, dan selalu dengan tulisan tangan anak kecil. Jalan Babakan Siliwangi kembali sunyi. Tapi di balik keheningan itu, tikungan maut terus menanti korban. Dan boneka oranye itu mungkin masih duduk diam di salah satu bangku, menatap siapapun yang berani melewati batas waktu yang tidak tertulis. Pukul 11 malam, titik tanpa pulang. Hujan turun deras malam itu di kawasan Babakan Siliwangi. Daun-daun lebat yang menjuntai dari pohon tua bergoyang diguyur angin dan air. Jalan basah mengilap oleh pantulan lampu kendaraan yang sesekali melintas. Di tengah malam yang basah itu, seorang wanita muda bernama Novi, mahasiswi semester akhir, berjalan cepat dengan payung kecil menuju kontrakannya di dekat Jalan Siliwangi. Ia baru saja pulang dari perpustakaan kampus. Teman-temannya sudah memperingatkan agar tidak lewat jalur baksil malam-malam, tapi Novi nekat. Ia merasa tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang berseliweran di grup WhatsApp kampus. "Aku tiap hari lewat situ juga nggak pernah kenapa-kenapa," gumamnya sambil mempercepat langkah. Namun begitu ia sampai di tikungan tempat peristiwa tragis Reza dan Yugo terjadi, Novi merasakan langkah kakinya melambat dengan sendirinya. Hawa dingin menyusup. Tidak seperti dingin karena hujan. Ini lebih menusuk dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik semak muncul suara. "Nggak ada yang sayang sama Uci." Novi terhenti. Ia mencoba mengarahkan senter dari ponselnya, tapi tidak ada yang terlihat. Ia menggeleng, menyalahkan pikirannya sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, ia melihatnya. Sebuah boneka oranye tergeletak di tengah jalan. Boneka itu basah kuyup, benangnya kusut, dan bagian matanya sudah tidak ada. Tangannya yang satu tampak tercabik, seperti versi yang lebih rusak dari boneka-boneka sebelumnya. Saat Novi mendekat, hujan tiba-tiba berhenti. Udara membeku. Lampu jalan mulai meredup satu persatu. Sekelilingnya menjadi senyap. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara hujan. Bahkan angin pun seperti berhenti. Di seberang jalan, di balik pohon, berdiri sosok anak kecil mengenakan tudung merah. Sosok itu berdiri mematung, tanpa suara. Ia memeluk dirinya sendiri, wajahnya tersembunyi dalam bayangan tudungnya. Novi menatap, tak sanggup bergerak. Lalu, suara lirih seperti bisikan anak kecil terdengar dari segala arah. "Itu boneka aku. Jangan bawa pulang. Dia belum boleh pulang." Novi menjerit dan lari secepat mungkin meninggalkan boneka di tengah jalan. Ia tidak menoleh sedikit pun. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak tak karuan. Begitu sampai di kontrakan, ia langsung jatuh pingsan di depan pintu kamarnya. Cerita tentang Novi menyebar cepat di kalangan mahasiswa. Seorang temannya yang bernama Intan membagikan cerita itu ke media sosial, disertai foto boneka oranye yang ditemukan oleh pengendara ojek online pada pukul 3 dini hari. Boneka itu tergeletak di tengah jalan, dan beberapa orang mengatakan mereka melihat noda darah di atasnya. Padahal tidak ada kecelakaan malam itu. Postingan itu menjadi viral. Banyak netizen menghubungkan boneka tersebut dengan kisah tragis arwah Uci. Bahkan, ada yang mengklaim bahwa mereka pernah mengalami hal serupa. Salah satunya adalah pemuda bernama Aldi.
yang mengaku pernah melihat sosok anak kecil bertudung merah duduk sendirian di halte dekat hutan kota Babakan Siliwangi pukul 2 pagi. Ia sempat menawarkan tumpangan motor karena merasa iba. Tapi saat menoleh ke spion tengah, sosok itu sudah hilang. Dan lebih menyeramkan, di jok belakangnya tertinggal boneka kecil tanpa mata. Misteri sosok bertudung merah ini menjadi titik baru dalam rangkaian fenomena mistis di sekitar Jalan Baksil. Sebelumnya, warga dan saksi hanya menyebutkan sosok anak perempuan berbaju putih. Namun kini beberapa laporan baru muncul tentang penampakan sosok anak kecil bertudung merah yang membawa boneka. Sosok ini terlihat di sekitar jembatan kayu Baksil, halte Jalan Siliwangi, bahkan kadang duduk di kursi taman dekat trotoar. Paranormal Mangdalem kembali dipanggil oleh salah satu komunitas warga untuk menyelidiki penampakan ini. Ia melakukan meditasi semalam suntuk di bawah pohon tempat Uci pertama kali ditemukan. Dalam testimoninya, Mangdalem mengungkapkan bahwa sosok bertudung merah itu bukan entitas yang terpisah. Itu adalah wujud kemarahan. Bukan Uci sebagai anak kecil, tapi Uci sebagai roh yang merasa dilupakan dan dikhianati. Tudung merah itu adalah penanda bahwa jiwanya sudah tidak lagi murni. Ia tidak hanya menangis sekarang, ia marah. 3 hari setelah peristiwa Novi, sebuah kecelakaan kembali terjadi. Kali ini menimpa sepasang kekasih yang sedang mengendarai motor dari arah Jalan Irha Juanda menuju Simpang Siliwangi. Di tikungan maut itu, mereka tergelincir dan menabrak pembatas. Sang wanita tewas di tempat, sedangkan sang pria koma. Saksi mata mengatakan bahwa motor mereka menabrak benda kecil sebelum terjatuh. Saat diperiksa, itu adalah boneka kecil yang sama. Warna oranye, benang kusut, dan mata robek. Anehnya, saat petugas membawa boneka itu ke posko kepolisian, benda itu lagi-lagi menghilang. Kejadian demi kejadian membuat publik semakin yakin bahwa Jalan Babakan Siliwangi bukan hanya rawan secara teknis, tetapi juga menyimpan luka gaib yang belum terobati. Boneka itu, sosok bertudung merah, dan suara-suara yang terdengar di malam hari adalah jejak nyata dari jiwa yang belum diterima dunia. Seorang pakar parapsikologi dari Jakarta, Dr. Adi Wirawan, turut menanggapi. Dalam wawancara dengan salah satu media nasional, ia menyatakan bahwa kemungkinan besar arwah Uci terjebak dalam lingkaran waktu yang terus berulang. Trauma yang sangat dalam saat ajal menjemput, ditambah ketidaktenangan karena benda yang paling berharga hilang, membuat jiwanya terperangkap. Ia tidak bisa pergi, dan justru menjadi magnet untuk energi negatif lainnya. Maka tak heran jika arwah Uci menjadi pusat dari serangkaian peristiwa mistis di Baksil. Dr. Adi bahkan menyarankan agar semua pihak tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga melakukan pendekatan spiritual dan budaya. Ia menyarankan agar dibuatkan sebuah penyambutan arwah atau ritual khusus untuk mengantarkan arwah Uci agar bisa pulang bersama bonekanya. Namun, hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan di mana sebenarnya boneka asli itu berada. Karena entah bagaimana, setiap kali boneka itu terlihat selalu disertai tragedi, dan sosok bertudung merah itu semakin sering muncul menatap diam dari balik dedaunan, menunggu seseorang mengambil boneka itu dan membawanya ke tempat yang tepat. Atau mungkin menjadi korban selanjutnya. Pagi yang sejuk di kota Bandung berubah menjadi kabar duka ketika sebuah kecelakaan tragis kembali mengguncang Jalan Babakan Siliwangi. Kali ini, korbannya bukan hanya 1, tetapi 3 sekaligus. Kejadian ini menjadi yang paling menghebohkan dalam 2 dekade terakhir. Warga sekitar menyebutnya tragedi 3 nyawa, dan misterinya masih membekas hingga hari ini. Sabtu malam, pukul 22.45, sebuah mobil sedan berwarna silver melaju dari arah Dago menuju Jalan Siliwangi. Di dalam mobil itu ada 3 mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Teknik sebuah universitas ternama di Bandung, Raka, Sandi, dan Ferry. Mereka baru saja menyelesaikan proyek akhir dan merayakannya di sebuah tempat nongkrong di kawasan Riau. Dalam kondisi sedikit teler tapi masih sadar, mereka memilih lewat jalur hutan kota untuk menghindari macet. Kamera CCTV terakhir menangkap mobil mereka masuk ke kawasan Babakan Siliwangi, tepat sebelum tikungan maut. Namun 15 menit kemudian, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah tikungan.
Warga yang tinggal di seberang hutan segera berlari keluar. Ketika mereka tiba di lokasi, pemandangan yang mereka temui sangat mengerikan. Mobil itu sudah ringsek di sisi pembatas jalan, nyaris terjun ke selokan besar. Api menjilat kap depan, dan suara klakson terus berbunyi. Raka ditemukan tewas dengan leher terjepit di kursi depan. Sandi duduk kaku di kursi penumpang. Tubuhnya remuk tertusuk serpian kaca. Yang paling mengejutkan adalah Ferry. Ia masih hidup, tapi matanya terbuka lebar menatap kosong. Mulutnya terus berbisik. Dia duduk di tengah, dia nggak mau keluar. Saat warga mencoba mengeluarkannya, Ferry justru menolak. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam kondisi linglung, ia terus berkata bahwa mereka berlima di dalam mobil, bukan bertiga. Ada anak kecil, cewek, dia duduk di tengah-tengah, katanya. Kita nggak ajak dia, tapi dia ikut. Bonekanya jatuh, kita ketabrak. Pagi harinya, berita kecelakaan itu menyebar luas. Warga mulai berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung tempat kejadian. Beberapa mengaku mencium bau anyir darah yang tidak kunjung hilang dari aspal meskipun hujan turun sejak pagi. Yang membuat geger adalah salah satu saksi bernama Ibu Marni, pedagang gorengan di dekat halte Babakan Siliwangi. Ia mengatakan bahwa sebelum mobil itu kecelakaan, ia melihat seorang anak kecil bertudung merah berdiri di pinggir jalan. Anak itu melambaikan tangan ke arah mobil. Anaknya diem aja, tapi pas mobil lewat dia nunjuk ke arah tengah jalan. Terus hilang. Polisi tidak menemukan bukti adanya anak kecil atau boneka di lokasi kejadian. Namun, yang membuat merinding adalah kondisi mobil yang tidak sesuai dengan logika. Pada bangku tengah bagian belakang, sabuk pengaman terpasang dan mengunci, seolah seseorang baru saja duduk di situ. Tapi mobil itu hanya untuk 4 orang, dan yang duduk di belakang hanya Ferry. Petugas derek yang memindahkan mobil itu pun mengalami kejadian aneh. Ia mengaku mendengar suara tawa kecil dari dalam kabin saat mobil akan diangkat. Saya kira suara radio. Tapi setelah dicek listriknya mati semua. Bahkan aki mobil udah soak, katanya sambil gemetar. Setelah kejadian tersebut, para tokoh masyarakat dan paranormal setempat sepakat untuk melakukan ritual penyucian hutan kota. Ritual ini dipimpin oleh Mang Dalem dan melibatkan puluhan warga, tokoh adat, serta mahasiswa pencinta alam yang sering beraktivitas di kawasan Babakan Siliwangi. Pada malam minggu berikutnya digelar upacara sederhana di tengah hutan kota. Api unggun dinyalakan, dupa dibakar dan sesajen diletakkan di bawah pohon besar yang dipercaya sebagai gerbang gaib arwah Uci. Di sana Mang Dalem memimpin pembacaan doa dan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Wahai ruh kecil yang terjebak, pulanglah bersama terang, tinggalkan dunia yang bukan milikmu. Namun saat doa mencapai puncaknya, angin besar tiba-tiba berhembus. Api unggun padam seketika. Salah satu mahasiswa, Bima, mendadak menjerit dan jatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat seperti orang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara anak perempuan. Aku belum pulang. Bonekaku diambil. Semua peserta ritual panik. Beberapa menangis. Sebagian lagi membaca doa dalam hati. Bima lalu berdiri dengan mata terpejam, lalu berjalan perlahan menuju sisi barat hutan. Di bawah akar pohon besar, ia menunjuk dan berlutut. Dengan cepat, Mang Dalem dan beberapa warga menggali bagian akar tersebut. Dan yang mereka temukan mengejutkan semua orang. Boneka, warna oranye, lusuh, mata robek, dan pada bagian perutnya tertulis nama Uci. Tangisan lirih terdengar dari arah pohon, padahal tidak ada siapa-siapa. Mang Dalem memutuskan untuk membungkus boneka itu dengan kain putih dan meletakkannya dalam peti kecil. Ia dan warga kemudian menguburkannya di bawah pohon yang sama, sambil memohon agar ruh Uci bisa tenang. Sejak malam ritual itu, keheningan menyelimuti jalan Babakan Siliwangi. Tidak ada lagi kecelakaan selama 3 minggu penuh. Warga mulai percaya bahwa arwah Uci akhirnya bisa tenang. Namun, 4 minggu kemudian, seorang pesepeda malam mengalami kecelakaan ringan di tempat yang sama. Ia mengaku melihat bayangan seorang anak perempuan duduk di pembatas jalan memeluk boneka. Bonekanya bukan oranye, tapi merah darah. Dan di hari yang sama, coretan lama di dinding trotoar muncul kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Aku masih di sini.
Bukan itu bonekaku. Apakah boneka yang dikubur bukan milik Uci yang asli? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran? Sesungguhnya tidak semua cerita ingin ditemukan akhirnya. 1 bulan berlalu sejak ritual penyucian dilakukan di hutan kota Babakan Siliwangi. Warga sempat merasa lega karena tidak ada kecelakaan lagi yang terjadi. Jalanan yang dulu kerap jadi tempat kehilangan nyawa, kini mulai ramai dilalui kembali. Para pesepeda, pelari, bahkan pasangan muda-mudi mulai berani melintas malam hari. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sementara. Sesuatu sedang menunggu di kedalaman gelap hutan kota. Pagi itu, seorang petugas kebersihan bernama Pak Jajang menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Saat menyapu trotoar di sisi barat hutan kota, ia menemukan susunan bunga melati kering melingkari sepotong boneka kecil yang lusuh. Boneka itu bukan oranye seperti sebelumnya, melainkan berwarna merah darah, dengan mata yang masih utuh tapi kosong, seperti menatap langsung ke siapapun yang melihatnya. Di bawah boneka itu tertulis kata-kata menggunakan kapur putih. "Bukan ini, aku masih mencari." Pak Jajang langsung melapor ke kelurahan. Namun saat petugas datang, boneka itu sudah hilang. Tidak ada jejak sama sekali. Bahkan bunga melati pun lenyap seperti tertiup angin. Anehnya, pada malam harinya jalanan kembali menjadi sunyi. Tidak ada kendaraan yang berani melintas. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan kamera CCTV milik Dinas Perhubungan merekam sesuatu yang menggetarkan hati siapapun yang menontonnya. Pada pukul 02.17 dini hari, terlihat seorang gadis kecil berjalan di trotoar Babakan Siliwangi. Ia mengenakan pakaian sekolah dasar berwarna putih biru yang sudah kotor berlumpur. Di tangannya, ia menggenggam boneka merah. Ia berjalan perlahan tanpa ekspresi, lalu berhenti tepat di tengah jalan. 5 menit ia berdiri di sana, lalu hilang begitu saja, padahal tidak ada kendaraan yang lewat. Video itu viral dan memancing kembali rasa takut masyarakat. Seorang jurnalis muda dari Jakarta bernama Rehan memutuskan datang ke Bandung untuk menyelidiki semua kejadian ini. Ia tertarik membuat laporan investigasi mendalam untuk sebuah kanal YouTube bertema misteri. Dengan membawa kamera, perekam suara, dan drone, ia bermalam selama 4 hari di sekitar kawasan Babakan Siliwangi. Hari pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Namun di malam ketiga, saat Rehan menyusuri sisi jalan tempat tikungan maut, ia menemukan sebuah kejanggalan. Drone miliknya merekam bayangan seperti pusaran kabut di atas jalan. Ketika direview ulang, tampak siluet seorang anak kecil duduk bersila di tengah kabut, memeluk boneka, dan dikelilingi oleh cahaya kehijauan samar. Rehan tidak percaya. Ia segera memasang kamera statis dan perekam suara di 3 titik berbeda. Namun justru malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Pukul 1.03 dini hari, semua alat rekamnya merekam suara tangisan lirih. Bukan suara satu anak, melainkan 3, bahkan mungkin lebih. Tangisan yang saling bersahutan, seperti berasal dari dunia lain. Dan dalam salah satu rekaman video, muncul sosok samar berjalan menembus kabut, dengan langkah kecil yang pelan, dan kepala yang selalu tertunduk. Namun yang paling mengerikan adalah ketika Rehan terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya, di hotel yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi investigasi. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca tertulis dengan embun, "Bonekaku salah, aku belum pulang." Hasil investigasi Rehan membuat publik kembali panik. Tak sedikit yang kembali mengaitkan semua ini dengan kisah lama Uci, gadis kecil korban kecelakaan yang jasadnya ditemukan di semak dekat hutan kota. Namun sebuah informasi baru muncul dari penggalian arsip rumah sakit dan laporan kecelakaan tahun 2004 hingga 2021. Ternyata sebelum kematian Uci, sudah ada setidaknya 7 kecelakaan tragis yang melibatkan anak-anak perempuan di sepanjang jalan Babakan Siliwangi. Sebagian tidak tercatat resmi karena korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit atau karena dianggap hanya kecelakaan biasa. Salah satunya adalah kecelakaan tahun 2006, di mana seorang anak perempuan bernama Alia tertabrak motor saat mengejar bonekanya yang terlempar ke tengah jalan. Ibunya yang trauma pindah kota dan menghilang dari catatan sipil.
Namun menurut penuturan mantan tetangga Alia, boneka yang dikejar Alia berwarna merah dan merupakan hadiah dari sang ayah yang meninggal dunia. Fakta ini mengejutkan. Apakah mungkin arwah yang gentayangan bukan hanya Uci? Apakah arwah-arwah korban anak-anak ini saling terikat oleh benda yang sama, boneka merah? Mang Dalem, yang sempat menyatakan bahwa arwah Uci sudah tenang, kembali mengadakan ritual penerawangan. Dalam ritual itu, ia mengalami kesurupan dan berkata dengan suara berbeda, "Bukan satu, bukan Uci, bukan Alia. Kami semua di sini menunggu pulang, tapi tidak tahu jalan." Seketika itu juga, lampu padam dan suara tangisan bocah menggema di seluruh penjuru hutan. Para saksi yang ikut dalam ritual mengatakan bahwa mereka melihat bayangan anak-anak kecil berlarian, tertawa lalu menangis, memanggil-manggil nama orang tuanya. Dan semua memegang satu benda yang sama, boneka merah. Mang Dalem akhirnya menyimpulkan bahwa kawasan Babakan Siliwangi bukan hanya tempat kejadian tragis, tapi juga semacam pusaran gaib, tempat terjebaknya arwah-arwah anak yang meninggal tidak tenang. Entah karena boneka, trauma, atau kehilangan kasih sayang yang tak tersampaikan. Dan boneka merah itu, apapun bentuk dan warnanya, telah menjadi simbol dari jiwa-jiwa yang tidak selesai. Warga kini hidup dalam ketakutan yang tak kasat mata. Jalanan yang sebelumnya telah tenang kini kembali mencekam. Beberapa warga melaporkan melihat anak kecil berdiri di tengah jalan, hanya untuk hilang ketika didekati. Sebagian lainnya melihat boneka tiba-tiba muncul di bawah bangku taman, di halte kosong atau bahkan di pagar rumah mereka. Dan malam-malam kembali penuh bisikan, "Dia belum pulang." Bukan hanya satu, "Pulangin bonekaku." Apakah ada yang bisa dilakukan untuk menyudahi semua ini? Atau jalan Babakan Siliwangi akan selamanya menjadi tempat bagi mereka yang tak sempat pulang? Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin nyata bahwa jalan Babakan Siliwangi bukan sekadar lintasan biasa. Bagi sebagian orang, itu hanya jalur sepi di tengah hutan kota. Tapi bagi sebagian lainnya, yang merasakan langsung tragedi dan gangguan di sana, itu adalah lorong gaib, tempat arwah tersesat yang tak kunjung pulang. Dan setiap malam, mereka tetap menunggu, menatap lewat kabut. Raihan, jurnalis muda yang memulai investigasi ini, memutuskan untuk menutup penelitiannya dengan satu misi terakhir, membantu para arwah kecil yang terjebak agar mereka bisa menemukan rumahnya, rumah sejati mereka di alam baka. Ia bertemu kembali dengan Mang Dalem dan beberapa tokoh adat dari Cimenyan dan Dago Pojok. Dari hasil penerawangan dan penggalian sejarah lokal, ditemukan bahwa dahulu kala kawasan Babakan Siliwangi adalah tempat petilasan atau persinggahan para pejalan spiritual. Tempat itu dipercaya sebagai titik persimpangan antara dunia manusia dan alam arwah. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi belum ikhlas, apalagi anak kecil, jiwanya akan terjebak di sana, berputar-putar di antara pohon dan kabut. Lebih mencengangkan lagi, dari catatan kolonial Belanda ditemukan arsip tua mengenai pembangunan jalan Babakan Siliwangi pada 1938. Dalam arsip tersebut disebutkan bahwa pembangunan jalan ini mengorbankan 2 makam tua yang diyakini milik anak kecil pribumi yang tewas akibat wabah. Makam itu digusur dan dipindahkan tanpa ritual adat. Sejak saat itu, arwah yang menempati kawasan tersebut tidak pernah benar-benar tenang. Malam purnama, Raihan dan tim kecilnya melakukan ritual terakhir. Tidak untuk mengusir, tapi untuk mengantarkan. Ritual ini disebut sebagai ngalokat roh, sebuah prosesi adat Sunda yang bertujuan membuka jalan pulang bagi arwah yang tersesat. Mereka menyiapkan 7 boneka berwarna merah. Masing-masing diberi nama dari para korban yang telah diketahui: Uci, Alia, Nur, Dinda, Salsa, Fitri, dan Rara. Boneka-boneka ini diletakkan dalam lingkaran dupa dan diiringi doa dan kidung Sunda kuno. Tiba-tiba angin berhenti. Udara menjadi begitu berat. Api dupa menari liar. Dan saat lagu pengantar arwah dinyanyikan, terlihat siluet-siluet kecil keluar dari balik pepohonan. Wajah-wajah yang pernah tertangkap CCTV, wajah-wajah yang muncul di mimpi para saksi. Satu persatu mereka mendekati boneka, memeluknya, dan menangis. Tangisan itu bukan lagi tangisan menakutkan,
tapi tangisan perpisahan. Ketika ritual selesai, warga yang hadir bersaksi bahwa mereka melihat cahaya kecil seperti bintang-bintang naik dari tanah ke langit. Raihan merekam semuanya. Dan untuk pertama kalinya, kamera tidak terganggu. Tidak ada gangguan sinyal. Tidak ada kabut tiba-tiba. Tidak ada suara aneh. Sejak malam itu, semua boneka dikubur di satu tempat khusus di tengah hutan kota. Warga membangun semacam tugu kecil peringatan. Di atasnya ditulis, "Untuk mereka yang tak sempat pulang, kini rumahmu ada di sini dan di sisinya." 3 bulan berlalu. Tidak ada lagi kecelakaan misterius di tikungan maut Babakan Siliwangi. Jalanan mulai dipenuhi lagi oleh warga, pesepeda, dan pelari. Bahkan jalur malam sudah dibuka penuh tanpa pengawasan khusus. Tapi satu kebiasaan baru muncul dari para warga yang lewat setiap malam. Mereka membunyikan klakson sekali dan mengucap pelan, "Punten abdi numpang liwat. Mugi sing aya nu neda ka imut ka Gusti. Saya permisi lewat. Semoga semua yang di sini sudah dipanggil kembali oleh Yang Maha Esa." Cerita Raihan dipublikasikan dan viral di seluruh Indonesia. Tapi yang lebih penting dari popularitasnya adalah pesan yang disampaikan. Bahwa seringkali tragedi di jalan bukan hanya karena kelalaian manusia. Ada luka yang belum terobati, ada jiwa-jiwa kecil yang hanya ingin didengar. Mereka tidak jahat, mereka hanya tersesat. Dan kadang, semua yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau menuntun mereka pulang. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, ini adalah peringatan. Bahwa setiap tempat memiliki memorinya sendiri, dan setiap nyawa yang melayang menyisakan jejak tak kasat mata. Ketika kita lewat jalan-jalan sunyi, jangan hanya melihat tikungan dan marka jalan. Lihatlah lebih dalam. Siapa tahu, ada tangan kecil yang sedang melambai menunggu untuk dikenali. Dan jika kau pernah merasa merinding di jalan itu, mungkin itu bukan sekadar angin. Mungkin ada yang belum benar-benar pergi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir, sahabat-sahabat Misteri Tejo. Kisah nyata tentang Jalan Babakan Siliwangi bukan hanya sekadar cerita horor. Ini adalah cermin dari tragedi-tragedi yang terjadi akibat kelalaian, sejarah yang dilupakan, serta energi-energi yang terabaikan. Di balik setiap tragedi, selalu ada jiwa-jiwa yang mungkin belum tenang. Dan di balik setiap tikungan sepi, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Kita telah menyusuri bagaimana arwah anak-anak yang menjadi korban kecelakaan tragis terus menampakkan diri, bagaimana boneka merah menjadi simbol keberadaan mereka yang terjebak, serta bagaimana warga dan para spiritualis akhirnya berusaha membuka jalan pulang bagi mereka. Dari awal hingga akhir cerita, satu hal yang pasti, Babakan Siliwangi bukan hanya soal jalanan yang sunyi di tengah kota, tapi tentang sejarah panjang yang berdarah, yang belum diselesaikan sepenuhnya. Jangan pernah anggap enteng tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker. Di balik keindahan alam, bisa saja tersimpan luka lama yang tak terlihat. Hormati sejarah, dan jangan abaikan kisah-kisah dari warga setempat. Kadang justru suara mereka yang paling jujur menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Kecelakaan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian manusia semata. Ada banyak hal yang tak kasat mata yang bisa menjadi pemicu, termasuk gangguan dari mereka yang belum tenang. Dan yang paling penting, selalu awali perjalanan dengan doa. Bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga untuk menenangkan jiwa-jiwa yang mungkin masih bergentayangan di sepanjang jalan yang kita lewati. Jika sahabat-sahabat semua pernah melintasi Jalan Babakan Siliwangi dan merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Mungkin ada yang sedang memperhatikan kalian dari balik kabut malam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah horor nyata lainnya dari channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari kecelakaan, dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta umur yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya, hanya di Misteri Tejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.